Oke, terima kasih Mirsa, Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia. Tentunya masih bersama dengan saya Kristina Livia dan juga rekan saya Eka Elhamid. Dan Eka, pada segmen kali ini kita sudah kedatangan dokter yang sangat istimewa, yaitu Dokter Hans. Mari kita sapa. Halo dokter. Halo. Wah, sepertinya hari ini dokter sangat senang sekali ya dok ya. Senang sekali saya bisa berada di sini hari ini. Betul. Karena dokter, kali ini kita akan membahas seputar tanya dokter terkait asam lambung nih. Iya, dan kita ketahui bahwasannya memang banyak banget ya di antara teman-teman kita juga yang punya penyakit kayak asam lambung ataupun MAH itu. Sebenarnya untuk asam lambung dan MAH itu apa sih bedanya sih dok, atau sama? Ya, sebenarnya untuk penyakit asam lambung ataupun MAH yang sering dibilang oleh masyarakat umum, itu sebenarnya lebih ke istilah yang kurang tepat menurut medis, karena sebenarnya kalau asam lambung itu sendiri kan sebenarnya kita normalnya kita punya asam lambung, ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika asam lambungnya itu diproduksi berlebihan, dan bahkan istilah MAH itu sendiri juga menurut saya kurang tepat, karena MAH itu sendiri berasal dari bahasa Belanda, demah, yang artinya ya lambung. Jadi ketika ngomong mah ya dok saya punya lambung, ya semua orang juga punya lambung, gitu. Nah, tapi ketika masyarakat bilang begitu kan saya nggak mungkin bilang begitu kan ke mereka. Jadi saya gali lebih dalam itu maksud mereka apa. Nah biasanya kalau misalnya mereka bilang dok saya punya penyakit asam lambung nih, nah itu biasanya lebih ke gejala-gejala yang rasa penuh di perut atas, lalu mulutnya rasa pahit, nyeri menelan dan susah buat menelan juga, terus perut rasa kembung. Nah itu dalam medis itu lebih ke GERD atau gastroesophageal reflux disease. Apa tuh? Disease itu kan penyakit. Nah penyakit ini adalah kondisi di mana isi lambung atau isi gaster itu naik ke atas atau reflux ke esofagus atau kerongkongan. Jadi isi lambungnya harus tetap di lambung, karena ototnya melemah dia balik lagi ke atas. Nah itu sebutnya GERD. Nah kalau untuk MAH sendiri biasanya di orang-orang mengeluhkan MAH itu lebih ke rasa tidak nyaman di perutnya, di perut bagian atas khususnya. Nah itu biasanya medis menyebutnya sebagai dispepsia, seperti itu. Oke, jadi lebih tepatnya tuh kita harus bilangnya apa tuh penyakitnya, apa? GERD gitu aja? Lebih ke dispepsia. Dispepsia, iya. Pantesan waktu itu kebetulan saya tanya tuh ke teman saya, dan saya baru tahu ternyata asam lambung itu disebut dengan dispepsia. Dispepsia, betul. Tapi beda lagi dengan GERD ya tadi yang sudah dokter jelaskan. Nah dok, selain itu penyebab asam lambung itu apa aja sih dok? Oh, penyebab asam lambung itu kan sebenarnya GERD maupun dispepsia itu itu karena peningkatan asam lambung yang berlebihan. Nah, berarti penyebabnya adalah mengkonsumsi makanan yang meningkatkan asam lambung. Lalu selain itu juga kalau misalnya orang sudah terkena penyakit MAH, biasanya lapisan di lambungnya itu sudah mulai tipis, sehingga ketika ada peningkatan asam lambung yang bagi orang normal itu normal, tidak merasakan sakit. Mereka tuh ngerasa sakit meskipun itu normal. Nah, berarti ketika mereka telat makan, itu kan sebenarnya asam lambung meningkat, namun orang normal tidak merasakan. Nah, tapi karena mereka lambungnya tipis, jadi mulai merasa sakit. Nah, jadi salah satu penyebabnya itu adalah telat makan, bisa dibilang seperti itu. Itu sih. Oh gitu. Saya tuh stres juga mungkin bisa menjadi penyebab nggak sih dok? Ya, dari penelitian yang saya baca, memang stres itu dikaitkan sebagai salah satu penyebab dari dispepsia. Kenapa? Karena di beberapa buku yang saya baca juga mengatakan bahwa stres itu juga meningkatkan produktivitas dari si asam lambung itu. Nah, karena asam lambung yang meningkat itu bisa menyebabkan perlukaan di lapisan lambungnya itu. Dan beberapa penelitian juga mengemukakan bahwa ketika ada orang yang stres dengan punya asam lambung, lalu dibandingkan dengan orang yang asam lambung namun kondisi psikologisnya baik-baik saja, itu gejala yang muncul lebih berat tuh yang orang yang stres, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menghindari
pikiran-pikiran yang stres nih Betul. ya, agar supaya kita tuh terhindar dari dispepsia tersebut pemirsa. Wah, jadi selain telat makan, stres juga sangat berpengaruh ya. Iya, bener. Nah, tetapi dok, kebetulan kan saya juga punya asam lambung nih dok. Betul. Nah, itu tuh kira-kira selain stres yang harus dihindari, apakah ada makanan-makanan yang menjadi pantangan itu sendiri dok? Oh iya, jadi memang kan tadi saya bilang menghindari makanan-makanan yang bisa meningkatkan produksi dari asam lambung. Nah, itu bisa kopi itu bisa meningkatkan asam lambung. Lalu makanan-makanan pedas. Waduh, itu kesalahan semua ya. Betul. Selain itu juga ada makanan-makanan yang asam. Jadi ketika orang lagi sakit lambung jangan makan jeruk, minum es jeruk gitu kan, seger padahal kan kalau minum es jeruk tuh dingin lagi gitu kan. Sama minum-minum alkohol, tapi kan kita nggak minum alkohol ya harusnya. Cuma bagi orang-orang yang minum alkohol itu bisa menyebabkan dispepsia itu sendiri. Oh, jadi seperti itu ya. Tapi dok, kan saya juga pernah tuh kebetulan saya lagi asam lambung dan emang lagi pengen makan yang manis. Tapi di situ sempet tuh kata teman saya jangan makan coklat. Apa coklat itu juga menjadi salah satu pantangan dari asam lambung itu sendiri atau tidak dok? Sebenarnya untuk makanan manis yang dikhawatirkan itu adalah makanan-makanan manis yang mengandung gula yang bukan yang gula buatan. Karena itu bisa mengurangi gimana ya, pengkosongan lambungnya itu dihambat, yang itu menyebabkan peningkatan asam lambung. Oke, seperti itu ya. Itu kan makanan-makanan yang harus dihindari nih dok. Tapi kalau untuk makanan-makanan yang memang dianjurkan ketika si penderita asam lambung itu lagi kumat atau bagaimana, itu ada nggak sih makanan-makanan yang benar-benar dianjurkan untuk penderita tersebut? Sebenarnya untuk makanan-makanan dianjurkan sih tidak ada, karena kita cukup menghindari saja. Karena kan yang membuat dispepsia itu kan adalah peningkatan asam lambung yang abnormal. Jadi dengan makan makanan yang selain dipantangkan, lalu juga makan makanan juga teratur, yaitu mencegah kita terjadinya dispepsia. Oke. Wah, jadi seperti itu ya dok Iya. ya. Nah, dari penyakit dispepsia itu sendiri, apakah ada tahapan kayak dispepsia yang akut atau bagaimana sehingga dapat menimbulkan kematian dok? Oh, sebenarnya untuk penyakit dispepsia ini sendiri atau penyakit asam lambung itu secara umum tidak menyebabkan kematian. Namun pada beberapa kasus jika penyakit asam lambung ini tidak ditangani dengan baik, jadi kan kalau misalnya kita punya lambung nih, ya kan, kalau misalnya lambung ini terus-terusan kena asam, kan lama-lama luka, lama-lama terjadi luka, robek di situ pembuluh darahnya, lalu pembuluh darah keluar, dan biasanya orang tuh bisa mengeluhkan muntah darah, yang warna merah seperti itu. Lalu untuk beberapa kasus seperti kalau misalnya di dispepsia itu sudah terjadi GERD atau yang tadi kembali lagi ke kerongkongan atau esofagus, itu kan mukosa di kerongkongan itu tidak bisa menahan dari si asam lambung, jadi perlukaan. Nah, ketika itu luka, nanti kan akan terbentuk lagi. Nah, lama-kelamaan tubuh itu akan beradaptasi, sama kayak ketika kita olahraga, lama-lama otot kita makin keras. Jadi sel-selnya berubah yang disebut sebagai Barrett esophagus. Dan ketika ini juga masih gagal ditangani, bisa menyebabkan kanker kerongkongan. Sangat berbahaya sekali. Bahaya banget ya. Iya. Jika salah penanganan juga. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah nih, kalau udah ngerasa ada gejala-gejala asam lambung, baiknya langsung diperiksakan ya dok ya. Betul. Nah, cara untuk pencegahan atau dan mengobatinya itu bagaimana sih dok? Untuk pencegahannya berarti lebih ke yang tadi kalau makan teratur, lalu juga hindari makanan-makanan yang bisa meningkatkan asam lambung, lalu juga sebenarnya ini untuk pencegahan GERD ya. Jadi kalau misalnya kita sedang habis makan, kita kasih jeda sekitar 2 jam sebelum kita rebahan. Karena kan sekarang orang sering ya kalau habis makan tidur gitu kan. Betul. Berarti itu nggak baik banget ya ketika habis makan tidur. Kalau misalnya pagi-pagi juga nggak boleh ya dok ya? Nggak boleh, karena itu bisa melemahkan si otot lambungnya ini. Jadi bisa asam lambungnya naik ke atas. Kalau penyakit dispepsia ini apakah bisa menurunkan ke secara genetik itu keturunan atau menular nggak sih dok sebenarnya? Kalau untuk itu tidak ada sih, karena kan itu lebih ke lebih ke organnya. Organ tubuhnya masing-masing ya. Betul, sama produksi asam lambungnya sih. Oke, mungkin ini yang terakhir kali ya dok. Kalau untuk mengobatinya bagaimana dok?
Oh ya, untuk mengobatinya, jadi kalau misalnya pasien datang dengan penyakit asam lambung, jadi akan asam lambungnya meningkat. Jadi lambung itu dalam keadaan asam. Biasanya dokter akan memberikan obat untuk menetralkan asam lambung yang disebut antasida. Jadi sifat yang asam itu akan dirubah menjadi basa. Namun di beberapa pasien itu udah dikasih antasida pun juga masih terasa sakit. Nah itu kami pun curiga dong. Ini jangan-jangan asam lambungnya dinetralisir, tapi kerannya masih kebuka. Jadi asam lambungnya terproduksi. Jadi kan ujung-ujungnya asam lagi. Nah, biasanya dokter akan memberikan obat untuk menutup si kerannya itu. Jadi produksinya ditutup, asam lambungnya dinetralkan, jadi lebih baik lagi. Cuma dalam beberapa kasus lagi, memang ada beberapa yang sudah diberikan obat-obatan, itu tidak sembuh juga. Nah, itu mungkin dokter akan curiga bahwa ini lebih ke organnya, mungkin ada perlukaan di sana. Jadi kalau ada luka mau gimana pun juga tetap sakit ya kan. Betul. Nah itu nanti butuh pemeriksaan lebih lanjut di spesialis. Oke, kalau untuk pengobatan, misalkan si pasien itu mengkonsumsi obat terlalu banyak, terlalu berlebihan gitu ya, terus menerus, itu baik nggak sih kalau untuk penyakit yang lambung seperti itu? Untuk penggunaan obat terus menerus ya? Iya. Tidak disarankan sih, karena emang berlebihan memang tidak baik. Oke, lebih ke arah menjaga makanan, pola makan aja ya. Betul. Oke, seperti itu. Betul sekali. Oke, sebelum ditutup nih dok, mungkin dokter ada pesan untuk pemirsa yang ada di rumah? Ya, baik. Jadi penyakit dispepsia ini sangat sering dan sangat banyak ditemukan di berbagai macam masyarakat. Baik masyarakat yang kalangan menengah, kalangan bawah maupun kalangan atas. Nah, penyakit ini memang terlihat sepele, hanya ya cuma kembung kok, cuma ya sakit-sakit dikit lah ya, ini minum obat sembuh lah. Tapi kalau ini tidak ditangani dengan benar, akan menimbulkan penyakit yang lebih serius lagi dan bahkan pengobatannya jauh lebih sulit. Jadi untuk itu jangan takut terhadap penyakit ini, namun jangan disepelekan. Itu aja sih. Simpel banget ya. Jangan takut sama penyakit ini, tapi jangan juga disepelekan tuh pemirsa. Apalagi kan juga punya ya penyakit ini ya. Iya, dan kebetulan sudah lumayan parah ini. Harus menghindari pedas-pedas. Ya minum-minuman yang berkafein juga sama ya dok ya. Iya, minum soda juga. Padahal itu adalah salah satu makanan favorit Eka ya, pedas dan kopi itu kalau pagi-pagi kayak enak banget kan, tapi harus dihindari. Harus dihindari. Tapi nggak boleh sedikit pun dok. Ya coba aja dikit-dikit. Oh, dikit-dikit aja ya untuk menghilangi penasaran ya. Oke, syukur banget ya perbincangan kita dengan Dr. Hans terkait dispepsia pada hari ini. Tapi sayang kita dibatasi oleh waktu nih pemirsa. Mungkin lain kesempatan kita bisa ngobrol bareng lagi sama dokter ya. Iya, terkait pengobatan yang lain atau ada penyakit-penyakit yang lain ya. Sekali. Nah, sebenarnya terima kasih banyak ya dok ya. Terima kasih banyak dok. Kita jeda dulu karena pemirsa setelah yang satu ini kita akan kembali. Jadi tetap di Etalase Indonesia. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama.